Malam itu, di ruang rapat tertutup Istana Merdeka, Presiden Prabowo duduk dengan raut wajah serius. Di hadapannya, para petinggi TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara memberikan laporan rahasia tentang ancaman narkoba yang semakin merajalela di Indonesia. Data yang mereka miliki menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah peredaran narkoba meningkat drastis, dengan jaringan internasional yang menyusup ke dalam institusi pemerintah dan aparat keamanan. Tak hanya itu, beberapa pengusaha besar diduga terlibat dalam pencucian uang hasil bisnis haram ini, membuat operasi mereka semakin sulit dihentikan. Salah satu laporan menyebutkan bahwa kartel narkoba telah menjadikan Indonesia sebagai pusat transit utama bagi perdagangan gelap di kawasan Asia Tenggara, dengan rute penyelundupan yang tak terdeteksi oleh aparat. Di layar proyektor, terlihat bukti-bukti operasi narkoba yang begitu rapi dan sistematis. Dari kapal-kapal kargo yang disamarkan sebagai pengangkut barang dagangan resmi, hingga laboratorium rahasia yang tersebar di pedalaman Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lebih mencengangkan lagi, terdapat indikasi bahwa sejumlah pejabat tinggi di Bea Cukai dan Kepolisian telah menerima suap untuk melancarkan distribusi barang haram ini. Prabowo mengepalkan tangannya, kemarahan tampak jelas di matanya. Sebagai seorang pemimpin yang bertekad memberantas kejahatan di negeri ini, ia tak bisa tinggal diam melihat bangsanya dirusak oleh narkoba. Ia tahu bahwa perang ini bukan hanya melawan para bandar, tetapi juga melawan pengkhianat di dalam negeri yang bersekongkol dengan musuh. Dengan suara tegas, Prabowo mengumumkan bahwa ia akan membentuk satuan khusus yang bertugas langsung di bawah komandonya. Tim ini akan memiliki wewenang khusus untuk melakukan operasi tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk aparat yang sudah terindikasi terlibat dalam jaringan ini. Ia menamai satuan ini Operasi Raja Wali, sebuah simbol ketegasan dan kecepatan dalam menumpas kejahatan. Para petinggi militer dan intelijen di ruangan itu saling bertukar pandang. Mereka tahu, keputusan ini akan mengguncang banyak pihak, terutama mereka yang selama ini merasa kebal hukum. Namun, bagi Prabowo, tak ada jalan lain. Perang melawan narkoba harus dimulai sekarang juga, sebelum generasi muda Indonesia semakin hancur dalam cengkeraman kejahatan ini. Setelah pertemuan rahasia di Istana Merdeka, Presiden Prabowo segera memerintahkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN untuk menyeleksi personel terbaik dari setiap kesatuan. Operasi Raja Wali bukanlah tim biasa, mereka harus terdiri dari prajurit yang memiliki pengalaman tempur, keterampilan intelijen, serta loyalitas yang tak tergoyahkan terhadap negara. Dalam waktu singkat, daftar nama calon anggota mulai dikumpulkan, termasuk dari Kopassus, Densus 88, serta agen-agen terbaik BIN yang pernah menjalani misi di luar negeri. Mereka adalah orang-orang yang telah teruji dalam berbagai operasi rahasia, memiliki keahlian menyamar, serta mampu bertarung dalam kondisi paling ekstrim. Prabowo ingin tim ini bekerja secara independen, langsung melapor kepadanya tanpa harus melewati birokrasi yang bisa menjadi celah bagi kebocoran informasi. Di sebuah markas rahasia yang terletak di pegunungan Jawa Barat, para anggota terpilih mulai menjalani latihan khusus. Mereka diberikan pemahaman mendalam tentang struktur jaringan narkoba internasional, metode penyelundupan, hingga teknologi terbaru yang digunakan oleh para kartel untuk menghindari deteksi. Selain itu, mereka juga dibekali keterampilan bertahan di lingkungan ekstrim, pertempuran jarak dekat, dan teknik interogasi untuk menggali informasi dari para tersangka. Salah satu instruktur, seorang mantan perwira Kopassus yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam operasi kontraterorisme, menegaskan bahwa misi ini akan sangat berbahaya. Musuh yang kalian hadapi bukan hanya bandar narkoba, tapi juga orang-orang kita sendiri yang telah berkhianat, katanya dengan nada tajam. Para anggota operasi Raja Wali sadar, mereka bukan hanya melawan musuh dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Setelah 3 bulan pelatihan intensif, Operasi Raja Wali akhirnya siap untuk bergerak. Mereka dibagi menjadi beberapa tim dengan tugas berbeda, ada yang bertugas menyusup ke dalam jaringan kartel, ada yang melakukan operasi militer di lapangan, dan ada pula yang bekerja sebagai analis intelijen di pusat komando. Presiden Prabowo sendiri hadir dalam upacara pelepasan mereka, memberikan pesan bahwa misi ini bukan sekadar tugas negara, melainkan perang untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran. Indonesia tidak akan tunduk pada narkoba. Kalian adalah ujung tombak dalam perang ini. Laksanakan tugas kalian dengan keberanian dan kehormatan. Serunya lantang. Dengan semangat membara,
tim Raja Wali bersiap menjalankan operasi pertama mereka, menghentikan penyelundupan besar-besaran yang terjadi di perbatasan Kalimantan. Di bawah langit malam yang pekat, sebuah kapal kargo besar melintasi perairan perbatasan Kalimantan dengan tenang. Dari luar, kapal itu tampak seperti kapal dagang biasa, namun informasi intelijen menyebutkan bahwa kapal tersebut membawa ratusan kilogram narkoba jenis sabu dan heroin dari jaringan kartel internasional. Tim operasi Raja Wali yang sudah siaga di kapal perang TNI AL mengamati pergerakan kapal tersebut dengan cermat. Agen BIN yang telah menyusup ke dalam jaringan melaporkan bahwa penyelundupan ini dikawal oleh kelompok bersenjata bayaran, yang siap membunuh siapapun yang menghalangi perjalanan mereka. Presiden Prabowo, yang mengikuti perkembangan operasi dari pusat komando di Jakarta, memberi perintah tegas, tangkap mereka hidup-hidup jika memungkinkan, tapi jangan beri ruang untuk perlawanan. Saat kapal penyelundup memasuki zona target, TNI AL segera mengeluarkan peringatan melalui pengeras suara. Namun, alih-alih menyerah, para penyelundup justru merespons dengan tembakan senjata otomatis. Tanpa membuang waktu, tim Raja Wali yang telah bersiap di kapal serbu cepat langsung melancarkan serangan kilat. Tembakan senapan laras panjang menggema di tengah laut, memecah kesunyian malam. Pasukan elit yang sudah terlatih menghadapi pertempuran semacam ini bergerak dengan cepat, menembus dek kapal dan melumpuhkan para pengawal bersenjata. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri dengan sekoci, namun helikopter tempur TNI AL segera menutup jalan keluar mereka. Dalam hitungan menit, kapal itu sepenuhnya dikuasai. Saat pemeriksaan dilakukan, tim Raja Wali menemukan narkoba dalam jumlah besar yang tersembunyi di dalam peti kemas berlabel alat kesehatan. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sejumlah dokumen transaksi yang mengarah pada keterlibatan beberapa pejabat tinggi di Indonesia. Salah satu tersangka yang tertangkap mengaku bahwa kapal ini hanya satu dari sekian banyak jalur distribusi yang telah berjalan selama bertahun-tahun, dengan dukungan dari oknum di berbagai institusi negara. Presiden Prabowo yang mendengar laporan ini menggeram marah. Kita tidak hanya berurusan dengan kartel internasional, tapi juga para pengkhianat di negeri ini. Katanya geram. Dengan temuan ini, operasi Raja Wali semakin yakin bahwa perang ini baru saja dimulai, dan musuh mereka jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Dari hasil interogasi terhadap para tersangka yang tertangkap di kapal penyelundup, nama-nama mengejutkan mulai bermunculan. Beberapa pejabat tinggi di Bea Cukai, kepolisian, dan bahkan kalangan legislatif disebut terlibat dalam jaringan ini. Dokumen yang ditemukan di kapal kargo memperlihatkan adanya aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi sejumlah pejabat negara. Presiden Prabowo langsung mengadakan rapat darurat dengan jajaran intelijen dan militer. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlanjut, ujarnya dengan nada dingin. Dia memerintahkan agar penyelidikan dilakukan secara rahasia dan cepat, karena bocornya informasi sedikit saja bisa menggagalkan seluruh operasi. Prabowo tahu, musuh mereka bukan hanya kartel narkoba, tetapi juga mereka yang bersembunyi di balik jabatan resmi dan memiliki kuasa untuk menghalangi penyelidikan. Operasi Raja Wali segera bergerak. Beberapa agen menyamar untuk mendekati pejabat yang diduga terlibat, sementara tim lain memantau transaksi keuangan dan komunikasi mereka. Dalam waktu singkat, bukti-bukti semakin kuat. Seorang jenderal kepolisian yang bertanggung jawab atas pemberantasan narkoba ternyata justru menjadi pelindung utama jaringan ini, menerima suap miliaran rupiah untuk memastikan penyelundupan berjalan lancar. Sementara itu, seorang anggota DPR yang dikenal vokal tentang kebijakan anti-narkoba ternyata memiliki hubungan dengan sindikat pencucian uang yang membiayai operasi kartel. Namun sebelum penangkapan dilakukan, terjadi kebocoran informasi yang membuat beberapa target utama mereka menghilang tanpa jejak. Kebocoran ini menjadi bukti bahwa jaringan narkoba memiliki mata-mata di dalam lembaga penegak hukum. Prabowo murka, tetapi ia tidak ingin bertindak gegabah. Ia memerintahkan Kepala BIN dan Panglima TNI untuk melakukan operasi pembersihan internal. Malam itu juga, dalam sebuah operasi rahasia, puluhan pejabat dan perwira tinggi yang diduga terlibat ditangkap oleh pasukan khusus. Beberapa dari mereka mencoba melawan, bahkan ada yang berusaha kabur ke luar negeri, namun semuanya berhasil dibekuk sebelum bisa lolos. Prabowo berbicara langsung kepada rakyat melalui siaran nasional, menegaskan bahwa perang melawan narkoba juga merupakan perang melawan korupsi. Siapapun yang mengkhianati bangsa ini, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, akan saya habisi. Katanya lantang.
Perang ini kini bukan hanya soal narkoba, ini adalah pertarungan melawan pengkhianatan yang telah mengakar di dalam negeri. Setelah membersihkan pengkhianat di dalam negeri, Presiden Prabowo mengalihkan perhatiannya ke sumber utama peredaran narkoba. Intelijen melaporkan bahwa jaringan ini memiliki hubungan dengan kartel internasional yang berbasis di Amerika Latin, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Barang haram tersebut diproduksi di laboratorium rahasia di luar negeri, dikirim melalui jalur laut dan udara, lalu dicuci ke dalam ekonomi Indonesia oleh para pengusaha hitam. Untuk memutus rantai ini, Operasi Raja Wali harus melacak aliran uang dan jalur distribusi globalnya. Prabowo langsung menghubungi pemimpin negara-negara tetangga dan membentuk koalisi internasional untuk bersama-sama menghancurkan jaringan ini. Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand sepakat bekerja sama, sementara negara-negara lain masih ragu karena khawatir operasi ini akan mengungkap keterlibatan pejabat mereka sendiri. Sementara itu, tim Raja Wali yang dipimpin oleh seorang agen senior BIN menyusup ke Bangkok, salah satu pusat transit utama narkoba di Asia. Mereka berpura-pura sebagai sindikat pengedar untuk mendapatkan kepercayaan dari jaringan kartel. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa jaringan ini dikendalikan oleh seorang mafia besar asal Meksiko bernama Carlos Montoya, yang memiliki hubungan dengan kelompok kriminal di Asia. Montoya dikenal kejam dan licik, menggunakan tentara bayaran untuk melindungi bisnisnya. Setiap orang yang mencoba membocorkan rahasianya akan diburu dan dibunuh. Namun, berkat kerja intelijen yang cermat, tim Raja Wali berhasil menemukan lokasi gudang penyimpanan narkoba di sebuah pulau terpencil di Filipina. Rencana penyergapan mulai disusun, dengan koordinasi antara pasukan Indonesia dan aparat Filipina. Namun, saat operasi hampir dijalankan, Montoya tampaknya sudah mencium ancaman yang mendekat. Gudang tersebut tiba-tiba dikosongkan, meninggalkan jejak yang mengarah ke tempat baru di Indonesia. Prabowo segera memerintahkan agar seluruh pelabuhan, bandara, dan jalur perbatasan diperketat. Dia tahu bahwa Montoya tidak akan tinggal diam, dan perang ini akan semakin brutal. Informasi dari jaringan intelijen menyebutkan bahwa Montoya kini bekerja sama dengan kelompok kriminal di Indonesia yang jauh lebih berbahaya. Dengan musuh yang semakin besar dan berpengaruh, Prabowo sadar bahwa operasi Raja Wali harus bergerak lebih cepat sebelum Montoya semakin mengakar di negeri ini. Perang ini baru saja mencapai level yang lebih berbahaya. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, intelijen menemukan bahwa jaringan Montoya berusaha menyelundupkan narkoba dalam jumlah besar melalui perairan Natuna. Pengiriman kali ini sangat berbeda, kartel tidak lagi menggunakan kapal dagang biasa, tetapi menyewa kapal kargo berbendera asing yang dikawal oleh tentara bayaran bersenjata lengkap. Laporan dari BIN dan TNI AL menyebutkan bahwa mereka akan masuk melalui jalur ilegal di dekat perbatasan dengan Vietnam sebelum menuju pesisir Sumatera. Presiden Prabowo langsung memerintahkan armada laut untuk bersiap melakukan penyergapan. Namun, ia juga sadar bahwa ini bukan sekadar operasi penegakan hukum, ini adalah pertempuran yang akan menentukan apakah Indonesia bisa menunjukkan ketegasannya terhadap kejahatan transnasional. Malam itu, kapal perang TNI AL yang dikomandoi langsung oleh tim operasi Raja Wali bergerak tanpa suara mendekati kapal target. Mereka menggunakan drone pengintai untuk memastikan posisi musuh sebelum melancarkan serangan. Namun, begitu mereka mendekat, kapal kartel mendadak menembakkan senjata berat ke arah kapal patroli Indonesia, memicu baku tembak sengit di tengah laut. TNI AL segera membalas dengan tembakan peringatan, tetapi kapal musuh justru meningkatkan serangan. Tanpa ragu, Presiden Prabowo yang memantau dari pusat komando langsung memberi izin untuk tindakan tegas. Lumpuhkan mereka, jangan biarkan satu pun lolos. Perintahnya, dalam hitungan menit, pasukan elit operasi Raja Wali melancarkan operasi penyergapan kilat. Mereka menaiki kapal musuh dengan teknik boarding cepat, bertarung melawan tentara bayaran dengan pertempuran jarak dekat. Tembakan senjata terdengar memecah keheningan malam, diiringi teriakan perlawanan dari para pengawal kartel. Dengan koordinasi yang luar biasa, pasukan Indonesia berhasil menaklukkan kapal dalam waktu kurang dari 1 jam. Di ruang kargo, mereka menemukan ratusan kilogram kokain dan sabu, bersama dokumen transaksi yang mengarah pada jaringan keuangan Montoya di Indonesia. Namun, kejutan terbesar adalah penemuan seorang pria Asia yang ternyata adalah salah satu kaki tangan utama Montoya di Indonesia. Setelah diinterogasi, ia mengungkapkan bahwa Montoya telah merencanakan sesuatu yang lebih besar, serangan balasan terhadap pemerintah Indonesia.
Perang ini belum selesai, dan Prabowo tahu bahwa musuhnya kini akan semakin nekat. Setelah operasi Raja Wali berhasil menggagalkan penyelundupan besar di Laut Natuna, Carlos Montoya murka. Kekalahan itu bukan sekadar pukulan bagi bisnisnya, tetapi juga ancaman terhadap reputasinya di dunia kriminal internasional. Sebagai balasan, Montoya memerintahkan serangan langsung ke jantung kekuatan Indonesia. Melalui kaki tangannya di dalam negeri, ia merancang aksi teror yang bertujuan mengacaukan stabilitas negara dan menggoyahkan kepemimpinan Presiden Prabowo. Target utama mereka adalah markas besar kepolisian dan pusat komando intelijen. Di Jakarta, tim keamanan nasional segera mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan, namun mereka tidak menduga seberapa besar ancaman yang sedang mereka hadapi. Di Jakarta, serangan mendadak terjadi pada dini hari. Sebuah bom mobil meledak di depan gedung Badan Narkotika Nasional, BNN, diikuti dengan serangan kelompok bersenjata di beberapa lokasi strategis. Para penyerang bergerak cepat, menggunakan senjata otomatis dan taktik militer yang menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar preman jalanan. Baku tembak pun pecah antara aparat keamanan dan para teroris bayaran Montoya. Tim Densus 88 bersama Operasi Raja Wali bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melumpuhkan sebagian besar pelaku, tetapi serangan ini telah memberikan pesan yang jelas, kartel tidak akan tinggal diam. Prabowo yang menerima laporan ini segera memanggil rapat darurat. Mereka mengira bisa membuat kita takut. Kita akan buat mereka menyesal telah menyerang tanah air kita, katanya tegas. Dalam penyelidikan pasca serangan, ditemukan bukti keterlibatan beberapa politisi dan pengusaha dalam mendanai operasi Montoya di Indonesia. Data transaksi menunjukkan bahwa uang hasil narkoba telah mengalir ke berbagai sektor, termasuk bisnis properti dan pertambangan. Lebih mengejutkan lagi, ada indikasi bahwa beberapa mantan pejabat yang selama ini bersembunyi di luar negeri turut membantu Montoya dalam melancarkan aksi-aksinya. Prabowo kini tidak hanya menghadapi jaringan narkoba, tetapi juga konspirasi besar yang berusaha menggulingkan pemerintahannya. Dengan kemarahan yang membara, ia memerintahkan Operasi Raja Wali untuk meningkatkan serangan ke seluruh jaringan kartel, baik di dalam maupun luar negeri. Perang ini telah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati antara negara dan kejahatan terorganisir. Setelah serangan teroris di Jakarta, Presiden Prabowo tidak mau lagi hanya bertahan. Ia memerintahkan operasi ofensif yang langsung menyasar jantung kekuatan kartel, markas besar mereka di Amerika Latin. Melalui jalur diplomatik rahasia, Indonesia berkoordinasi dengan pasukan khusus dari Meksiko dan Kolombia yang juga memiliki kepentingan untuk menghancurkan jaringan Montoya. Namun, karena Montoya memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut, operasi ini harus dilakukan secara diam-diam tanpa menarik perhatian pemerintah lokal yang mungkin telah disusupi oleh kartel. Prabowo mengirim tim kecil Operasi Raja Wali ke Kolombia dengan identitas palsu, menyamar sebagai kelompok paramiliter yang tertarik membeli senjata dan narkoba dari jaringan Montoya. Misi mereka adalah menyusup ke dalam organisasi kartel, mengumpulkan informasi, dan memberikan tanda bagi serangan besar yang akan dilakukan bersama pasukan khusus sekutu. Setelah berminggu-minggu membangun kepercayaan, tim Raja Wali akhirnya berhasil mendapatkan akses ke salah satu fasilitas utama Montoya di sebuah hutan terpencil di Kolombia. Gudang tersebut bukan hanya tempat penyimpanan narkoba, tetapi juga pusat operasi Montoya di kawasan Amerika Selatan. Melalui kamera tersembunyi, mereka merekam bukti transaksi ilegal yang melibatkan jaringan kriminal dari berbagai negara, termasuk Asia dan Eropa. Namun, penyusupan mereka tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu anak buah Montoya mulai curiga dan mencoba menjebak tim Raja Wali dengan mengundang mereka ke sebuah pertemuan rahasia. Saat menyadari bahwa mereka telah masuk dalam perangkap, tim Raja Wali memutuskan untuk beraksi lebih cepat dari yang direncanakan. Dengan peralatan komunikasi canggih, mereka mengirim sinyal kepada pasukan sekutu untuk segera melancarkan serangan. Dalam hitungan menit, helikopter tempur Kolombia dan pasukan khusus Meksiko menyerbu kompleks Montoya. Pertempuran sengit pun pecah di tengah hutan, dengan tembakan, senapan dan ledakan granat mengguncang malam. Tim Raja Wali bergerak cepat, menanam bahan peledak di fasilitas utama sebelum melarikan diri ke titik ekstraksi. Saat mereka mencapai zona aman, ledakan dahsyat mengguncang gudang utama Montoya, menghancurkan ratusan kilogram narkoba dan dokumen rahasia yang disimpan di dalamnya. Operasi ini adalah pukulan besar bagi Montoya, tetapi ia sendiri berhasil melarikan diri. Meskipun demikian,
Dengan pusat operasinya di Amerika Latin hancur, Montoya kini semakin terpojok. Prabowo menerima laporan keberhasilan ini dengan puas, tetapi ia tahu bahwa musuhnya belum habis. Montoya pasti akan mencari cara untuk membalas. Kita harus menutup semua jalur pelariannya, katanya. Perang kini memasuki babak baru, dan Prabowo bersiap untuk menghabisi Montoya sekali untuk selamanya. Setelah operasi di Amerika Latin, Carlos Montoya kehilangan sebagian besar jaringan dan sumber dayanya. Namun, intelijen BIN menemukan bahwa Montoya tidak melarikan diri ke negara asalnya, melainkan menuju Asia. Melalui jaringan penyelundup yang tersisa, Montoya bersembunyi di Singapura, memanfaatkan sistem keuangan negara itu untuk mencuci uang dan mengatur serangan balasan. Laporan dari agen rahasia menunjukkan bahwa Montoya bekerja sama dengan mafia Asia dan oknum pengusaha yang memiliki hubungan dengan jaringan narkoba internasional. Prabowo segera menghubungi Perdana Menteri Singapura dalam pertemuan tertutup, meminta kerjasama untuk menangkap Montoya. Namun, karena Montoya menggunakan identitas palsu dan berada di bawah perlindungan sindikat lokal, operasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan krisis diplomatik. Tim operasi Raja Wali segera diterjunkan ke Singapura dengan menyamar sebagai pebisnis dan turis. Mereka menyelidiki pergerakan Montoya, mengawasi transaksi mencurigakan di kasino, serta membangun hubungan dengan informan di dunia bawah tanah. Setelah berhari-hari mengumpulkan data, mereka menemukan bahwa Montoya bersembunyi di sebuah penthouse mewah yang dijaga ketat oleh tentara bayaran dan agen korup. Rencana penyergapan pun disusun dengan bantuan pasukan elit Singapura. Pada malam yang telah ditentukan, tim gabungan melakukan operasi kilat. Mereka menyusup ke gedung tanpa menimbulkan kecurigaan, menggunakan teknologi pengacak sinyal untuk melumpuhkan komunikasi musuh. Saat sinyal serangan diberikan, pasukan langsung menyerbu, menembus pertahanan para penjaga Montoya dengan kecepatan dan presisi tinggi. Montoya mencoba melarikan diri melalui terowongan darurat di bawah gedung, tetapi tim Raja Wali telah lebih dulu menutup semua jalur keluar. Dalam kondisi terdesak, Montoya akhirnya tertangkap setelah baku tembak singkat yang menewaskan sebagian besar pengawal pribadinya. Dengan borgol di tangannya, Montoya berteriak penuh amarah, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Operasi Raja Wali telah menuntaskan misi mereka, sang gembong narkoba terbesar akhirnya jatuh. Presiden Prabowo menerima laporan keberhasilan ini dengan kepuasan. Namun, ia juga sadar bahwa masih ada satu tugas terakhir, memastikan bahwa jaringan sisa Montoya benar-benar hancur, dan tidak ada lagi celah bagi kartel narkoba untuk bangkit di Indonesia. Carlos Montoya akhirnya diekstradisi ke Indonesia di bawah pengamanan ketat. Kedatangannya menjadi simbol kemenangan besar dalam perang melawan narkoba, tetapi Prabowo tahu bahwa ini belum berakhir. Sidang terhadap Montoya akan menjadi momen krusial, bukan hanya untuk memberikan keadilan, tetapi juga untuk membongkar jaringan terakhir yang masih aktif di dalam negeri. Selama persidangan, Montoya mencoba mengulur waktu dengan berbagai taktik hukum dan ancaman tersembunyi. Melalui pengacaranya, ia bahkan berusaha menawar kesepakatan dengan imbalan informasi. Namun, Prabowo menolak mentah-mentah, menginstruksikan agar kasus ini ditangani dengan ketegasan maksimal. Tidak ada negosiasi dengan musuh bangsa, tegasnya dalam pertemuan dengan aparat hukum. Sementara itu, di luar ruang sidang, sisa jaringan Montoya yang masih berkeliaran di Indonesia mulai melakukan manuver. Beberapa anak buahnya yang masih beroperasi berusaha menyuap pejabat, menekan saksi, bahkan merencanakan serangan untuk membebaskan bos mereka. Namun, operasi Raja Wali sudah mengantisipasi hal ini. BIN dan Densus 88 melakukan operasi pembersihan besar-besaran, menangkap puluhan kaki tangan Montoya, termasuk beberapa pengusaha dan pejabat yang selama ini bersembunyi di balik sistem hukum. Penangkapan demi penangkapan membuat jaringan ini semakin terpojok, sementara Montoya tidak bisa lagi mengendalikan situasi dari balik jeruji. Bukti yang dikumpulkan dari operasi sebelumnya semakin memperberat tuntutan terhadapnya. Pada akhirnya, Montoya dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Keputusan ini disambut dengan sorak kemenangan oleh masyarakat Indonesia, yang telah lama muak dengan jaringan narkoba yang menghancurkan bangsa. Namun, Prabowo tahu bahwa perang ini tidak benar-benar selesai. Ia menginstruksikan agar operasi pemberantasan narkoba terus berlanjut, memastikan bahwa tidak ada lagi kartel yang bisa beroperasi di Indonesia. Kita telah menang dalam pertempuran ini, tapi perang melawan narkoba akan terus berjalan, katanya dalam pidato nasional. Dengan berakhirnya era Montoya,
Indonesia memasuki babak baru, negara yang lebih bersih dari pengaruh narkoba dan kejahatan terorganisir. Dengan jatuhnya Carlos Montoya dan hancurnya jaringan narkoba terbesar di Indonesia, Presiden Prabowo tidak ingin kemenangan ini menjadi sia-sia. Ia menyadari bahwa selama sistem hukum masih bisa dibeli dan aparat bisa disuap, jaringan baru bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, ia langsung menginisiasi reformasi hukum besar-besaran untuk memastikan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi ladang subur bagi kejahatan narkotika. Ia membentuk satuan tugas khusus untuk menindak para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum yang terbukti bermain mata dengan bandar narkoba. Puluhan oknum yang terlibat segera ditangkap, aset mereka disita, dan sistem pengawasan baru diterapkan untuk memastikan transparansi dalam setiap kasus hukum terkait narkotika. Tidak hanya itu, Prabowo juga menggagas perubahan besar dalam sistem kepolisian dan intelijen, dengan membentuk unit khusus anti korupsi yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Semua perwira yang memiliki rekam jejak buruk dalam penanganan narkoba langsung dipensiunkan atau diselidiki lebih lanjut. Ia juga meningkatkan anggaran untuk pemberantasan narkoba, memperkuat satuan tugas di perbatasan, dan memperketat pengawasan terhadap pelabuhan serta jalur distribusi yang selama ini digunakan oleh kartel. Selain tindakan represif, ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba, memastikan bahwa mereka yang sudah terjerumus bisa kembali ke masyarakat tanpa stigma. Program rehabilitasi diperluas ke seluruh penjuru negeri, dengan dukungan dari lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Langkah-langkah tegas ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, terutama mereka yang merasa kepentingannya terganggu. Ancaman dan upaya sabotase muncul dari berbagai arah, termasuk dari sisa-sisa jaringan kartel yang masih berusaha bertahan. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia memberikan perlindungan maksimal bagi para penegak hukum yang bekerja dalam reformasi ini dan memastikan bahwa tidak ada satupun pihak yang bisa menghambat upaya pembersihan nasional. Negara ini harus bebas dari pengaruh narkoba, tidak peduli siapa yang harus kita lawan, ucapnya dalam pidato kenegaraan. Dengan kebijakan ini, Indonesia perlahan-lahan mulai berubah. Kejahatan narkoba menurun drastis, jaringan internasional tidak lagi berani masuk, dan aparat penegak hukum kini lebih bersih serta berani bertindak tegas. Meskipun Carlos Montoya telah dijebloskan ke penjara dan jaringannya dihancurkan, Presiden Prabowo tahu bahwa perang melawan narkoba belum benar-benar selesai. Intelijen BIN dan Densus 88 melaporkan bahwa masih ada beberapa kelompok kecil yang mencoba bertahan dan beradaptasi dengan perubahan situasi. Mereka tidak lagi beroperasi dalam skala besar, tetapi bekerja dalam sel-sel kecil yang lebih sulit dilacak. Beberapa di antaranya bahkan mulai beralih ke metode yang lebih canggih, seperti perdagangan narkoba melalui darknet dan transaksi menggunakan cryptocurrency untuk menghindari deteksi. Operasi Raja Wali kembali diterjunkan untuk memburu sisa-sisa kartel ini sebelum mereka bisa membangun kembali kekuatannya. Salah satu kelompok paling berbahaya yang masih bertahan adalah kelompok hitam, sebuah sindikat kriminal yang dipimpin oleh mantan anak buah Montoya yang berhasil melarikan diri ke Filipina. Dipimpin oleh seorang pengedar kejam bernama Rafael Ortega, kelompok ini berusaha membangun jaringan baru dengan memanfaatkan jalur penyelundupan manusia dan perdagangan senjata ilegal. Informasi yang diperoleh dari interogasi terhadap anak buah Montoya menunjukkan bahwa Ortega sedang merencanakan masuk kembali ke pasar Indonesia dengan metode baru, menyelundupkan narkoba melalui perbatasan Kalimantan dan Sulawesi dengan menyamar sebagai bisnis ekspor-impor. Prabowo langsung memerintahkan operasi besar-besaran untuk mencegah mereka sebelum bisa mendapatkan pijakan kembali di Indonesia. Dalam sebuah operasi rahasia yang dipimpin oleh pasukan gabungan TNI dan Polri, markas kelompok hitam di sebuah pulau terpencil dekat perbatasan berhasil diserbu. Pertempuran sengit terjadi saat kelompok Ortega mencoba melawan dengan senjata otomatis dan bahan peledak. Namun, dengan strategi yang matang dan keunggulan teknologi, operasi Raja Wali berhasil melumpuhkan mereka dalam waktu singkat. Ortega sendiri tertangkap hidup-hidup dan diekstradisi ke Indonesia untuk diadili. Dengan jatuhnya kelompok ini, jaringan sisa Montoya resmi berakhir. Prabowo memastikan bahwa tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bangkit. Namun, ia juga sadar bahwa ancaman baru bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas utama, bukan hanya selama masa kepemimpinannya, tetapi juga untuk generasi berikutnya. Setelah jaringan Montoya dan sisa-sisa kartelnya dihancurkan,
Presiden Prabowo menyadari bahwa untuk benar-benar mengakhiri ancaman narkoba, Indonesia tidak bisa hanya fokus pada pemberantasan sindikatnya saja. Ia harus menghancurkan akar permasalahan yang membuat narkoba terus berkembang, korupsi, kemiskinan, dan lemahnya sistem edukasi tentang bahaya narkotika. Dalam rapat kabinet darurat, ia menginstruksikan langkah-langkah strategis yang lebih luas, mulai dari reformasi sistem kepolisian hingga program ekonomi dan pendidikan yang bertujuan untuk menutup celah bagi bisnis narkoba. Jika kita ingin menang, kita harus memastikan tidak ada ruang bagi narkoba untuk berkembang, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi, tegasnya di depan para menteri dan pejabat tinggi negara. Langkah pertama adalah memperkuat sektor ekonomi di wilayah-wilayah rawan narkoba, seperti daerah perbatasan, pelabuhan ilegal, dan kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. Prabowo meluncurkan program khusus untuk menciptakan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda yang rentan direkrut oleh jaringan narkoba. Pemerintah mulai membangun pusat-pusat industri kecil, memberikan pelatihan keterampilan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang mau merekrut mantan pengguna narkoba yang sudah direhabilitasi. Selain itu, ia meningkatkan anggaran untuk pendidikan anti-narkoba di sekolah-sekolah, memastikan bahwa generasi muda mendapatkan pemahaman yang kuat tentang bahaya narkotika sejak dini. Program rehabilitasi juga diperluas dengan menggandeng organisasi masyarakat dan tokoh agama untuk membantu para pecandu kembali ke kehidupan normal. Langkah berikutnya adalah membersihkan sistem hukum secara menyeluruh. Prabowo membentuk badan pengawas independen yang bertugas mengawasi kinerja kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya agar tidak ada lagi oknum yang bisa bermain dengan bandar narkoba. Hukuman bagi aparat yang terbukti terlibat dalam bisnis narkoba diperberat, termasuk pemecatan langsung dan hukuman penjara seumur hidup. Di sisi lain, ia juga memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain untuk memastikan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi target utama bagi jaringan internasional. Dengan strategi ini, Prabowo tidak hanya ingin menghancurkan kartel yang sudah ada, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia memiliki sistem yang kuat untuk mencegah kemunculan kartel baru di masa depan. Setelah memberantas jaringan narkoba di lapangan, Presiden Prabowo menyadari bahwa ancaman baru muncul di dunia digital. Perdagangan narkoba telah berkembang melalui darknet, platform pesan terenkripsi, dan transaksi menggunakan cryptocurrency, membuatnya semakin sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Laporan intelijen menunjukkan bahwa meskipun jaringan fisik Montoya telah dihancurkan, banyak pelaku baru yang mulai beroperasi secara daring, menghindari deteksi dengan menggunakan teknik keamanan siber tingkat tinggi. Prabowo langsung memerintahkan BIN, Polri, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada cyberkrimen narkotika, memastikan bahwa peredaran narkoba di dunia digital bisa dihentikan sebelum berkembang lebih jauh. Tim ini mulai dengan menyusup ke dalam forum-forum gelap di dark web, tempat para bandar narkoba menjual produk mereka dengan sistem anonim. Dengan bantuan ahli forensik digital dan peretas yang direkrut dari berbagai latar belakang, mereka mulai melacak transaksi mencurigakan dan mengidentifikasi pola komunikasi yang digunakan oleh para pelaku. Dalam beberapa bulan, mereka berhasil membongkar jaringan besar yang mengoperasikan marketplace narkoba digital, yang ternyata masih memiliki hubungan dengan sisa-sisa jaringan Montoya di luar negeri. Tim operasi Raja Wali bekerja sama dengan Interpol dan FBI, melakukan operasi global yang menargetkan server dan rekening cryptocurrency yang digunakan untuk transaksi narkotika. Dalam serangan siber terbesar dalam sejarah pemberantasan narkoba Indonesia, puluhan situs gelap dihancurkan, ribuan akun dicurigai dibekukan, dan lebih dari 100 orang ditangkap di berbagai negara. Namun, perang digital ini bukan tanpa perlawanan. Para bandar yang masih tersisa mulai menggunakan teknologi lebih canggih untuk menghindari pelacakan, termasuk kecerdasan buatan AI untuk mengenkripsi komunikasi, serta layanan transaksi berbasis blockchain yang lebih sulit diidentifikasi. Menanggapi ini, Prabowo menggandeng perusahaan teknologi besar dan universitas untuk menciptakan sistem deteksi lebih kuat yang mampu membaca pola pergerakan transaksi narkoba secara real-time. Dengan strategi ini, pemerintah Indonesia tidak hanya berhasil menekan peredaran narkoba di dunia nyata, tetapi juga menguasai medan pertempuran baru di dunia digital. Perang ini belum selesai, tapi kita sudah selangkah lebih maju. Tidak ada tempat yang aman bagi para bandar narkoba, baik di dunia nyata maupun dunia maya, ujar Prabowo dalam pidatonya. Keberhasilan Indonesia dalam menghancurkan jaringan narkoba di dunia nyata dan
Digital membuat negara ini menjadi ancaman bagi sindikat kriminal internasional. Para kartel yang selama ini menikmati keuntungan besar dari perdagangan narkotika mulai merasa terpojok. Tidak hanya Montoya dan kelompoknya yang dihancurkan, tetapi sistem bisnis gelap mereka juga terguncang akibat pembekuan aset dan pemutusan jalur distribusi utama. Sebagai balasan, jaringan kriminal global yang masih bertahan mulai merencanakan serangan terhadap Indonesia. Laporan dari BIN dan intelijen luar negeri menunjukkan bahwa kelompok teroris dan mafia narkoba mulai menjalin kerjasama untuk melakukan aksi balas dendam. Mereka berencana meluncurkan serangan teroris di pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi, menargetkan simbol-simbol keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam perang melawan narkoba. Ancaman ini menjadi kenyataan ketika sebuah bom meledak di kawasan bisnis Jakarta, menewaskan beberapa warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Investigasi cepat mengungkap bahwa pelaku adalah sel tidur yang telah dibiayai oleh jaringan kriminal internasional untuk menciptakan kekacauan dan mengintimidasi pemerintah. Namun, alih-alih melemah, Prabowo justru semakin menguatkan tekadnya. Ia segera menggelar rapat darurat dengan jajaran militer dan intelijen, memerintahkan operasi kontraterorisme berskala nasional. Dalam beberapa hari, puluhan tersangka ditangkap, dan beberapa rencana serangan berhasil digagalkan sebelum sempat dilaksanakan. Operasi Raja Wali bersama Densus 88 melancarkan serangan mendadak ke markas tersembunyi para pelaku, menangkap dalang di balik aksi teror ini, dan memutus aliran dana yang menghubungkan mereka dengan kartel narkoba internasional. Namun, serangan ini juga menjadi sinyal bahwa perang masih jauh dari selesai. Prabowo mengeluarkan kebijakan darurat nasional anti-narkoba, yang memberikan kewenangan penuh kepada aparat untuk menindak jaringan kriminal yang masih bertahan. Selain itu, ia memperkuat kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk memburu sisa-sisa sindikat yang masih beroperasi di luar negeri. Dengan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya bersiap menghadapi ancaman dalam negeri, tetapi juga mulai memainkan peran lebih besar dalam perang global melawan narkoba. Mereka pikir bisa mengintimidasi kita dengan teror. Yang mereka tidak pahami adalah, setiap serangan hanya akan membuat kita semakin kuat dan semakin brutal dalam memburu mereka, tegas Prabowo dalam konferensi pers. Dengan langkah ini, Indonesia memasuki fase baru dalam perang melawan narkoba, fase di mana negara ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai memburu musuh-musuhnya kemanapun mereka bersembunyi. Setelah keberhasilan menghancurkan jaringan narkoba di Indonesia dan menangkal serangan balasan dari sindikat kriminal global, Presiden Prabowo menyadari bahwa peperangan ini harus dibawa ke level berikutnya. Intelijen BIN menemukan bahwa sisa-sisa jaringan narkoba yang masih bertahan kini bersembunyi di Eropa Timur, terutama di Ukraina, Rusia, dan Balkan, wilayah yang terkenal sebagai pusat kejahatan terorganisir dan perdagangan ilegal. Kelompok ini dipimpin oleh seorang mantan agen KGB bernama Vladimir Dragunov, yang selama ini menjadi pemasok utama bagi kartel Amerika Latin. Dengan Montoya yang telah tumbang, Dragunov berusaha mengisi kekosongan pasar dan mengambil alih jalur penyelundupan ke Asia, termasuk Indonesia. Jika tidak segera dihentikan, Dragunov bisa membangun kembali jaringan narkoba internasional yang lebih kuat dan lebih sulit diberantas. Prabowo langsung mengirim tim elit operasi Raja Wali ke Eropa Timur dengan misi khusus, melacak, menyusup, dan menghancurkan jaringan Dragunov sebelum mereka bisa menguasai pasar Asia. Dengan menyamar sebagai pedagang senjata ilegal, tim ini berhasil mendapatkan akses ke lingkaran dalam kelompok Dragunov. Mereka menyusup ke sebuah pelelangan senjata ilegal di Serbia, tempat para pengedar narkoba dari berbagai negara berkumpul untuk bernegosiasi. Dalam pertemuan ini, agen Indonesia menemukan bukti bahwa Dragunov sedang menyiapkan pengiriman besar narkoba ke Asia, menggunakan kapal kargo yang berangkat dari Laut Hitam dan akan berlabuh di pelabuhan rahasia di Asia Tenggara. Segera setelah informasi ini dikonfirmasi, Prabowo menghubungi para pemimpin negara sahabat di Eropa dan Asia untuk merancang operasi gabungan. Operasi penangkapan Dragunov berlangsung di Rumania, di sebuah villa mewah yang dijaga ketat oleh tentara bayaran. Pasukan gabungan dari Operasi Raja Wali, Interpol, dan unit khusus dari Eropa Timur melancarkan serangan mendadak. Pertempuran sengit terjadi, dengan baku tembak yang berlangsung hampir 1 jam. Dragunov mencoba melarikan diri dengan helikopter pribadi, tetapi tembakan dari sniper Operasi Raja Wali berhasil menghancurkan mesin pesawat, memaksanya untuk menyerah. Setelah tertangkap, Dragunov diinterogasi dan memberikan informasi tentang jaringan kriminal yang tersisa di Asia dan Eropa. Dengan jatuhnya Dragunov,
jaringan narkoba global yang selama ini mengancam Indonesia akhirnya mengalami pukulan telak. Namun, Prabowo tahu bahwa masih ada ancaman lain yang harus dibereskan sebelum perang ini benar-benar selesai. Dengan jatuhnya Vladimir Dragunov dan terbongkarnya jaringan narkoba di Eropa Timur, Presiden Prabowo mendapatkan informasi baru yang mengejutkan. Dari interogasi Dragunov, terungkap bahwa ada satu jalur penyelundupan besar yang masih aktif, menghubungkan kartel Amerika Latin, mafia Asia, dan sindikat di Timur Tengah. Jalur ini melewati Laut Cina Selatan, menggunakan kapal-kapal kargo ilegal yang berpura-pura sebagai kapal nelayan atau pengangkut barang resmi. Tujuan akhirnya adalah pelabuhan-pelabuhan rahasia di Indonesia, Filipina, dan Malaysia, tempat narkoba kemudian didistribusikan ke seluruh Asia. Prabowo menyadari bahwa ini adalah sisa kekuatan terakhir dari jaringan narkoba global, dan jika jalur ini bisa dihancurkan, maka perdagangan narkoba internasional ke Indonesia bisa dihentikan sepenuhnya. Prabowo segera memerintahkan Operasi Garuda Hitam, sebuah operasi militer gabungan antara TNI AL, BIN, dan Densus 88, dengan dukungan dari Angkatan Laut negara-negara sahabat seperti Filipina dan Malaysia. Operasi ini bertujuan untuk menyergap dan menghancurkan armada penyelundupan yang beroperasi di Laut Cina Selatan. Melalui pemantauan satelit dan drone militer, mereka berhasil melacak keberadaan konvoi kapal kargo ilegal yang sedang bergerak menuju Indonesia. Armada ini dikawal oleh kapal-kapal bersenjata milik sindikat mafia Asia, yang siap bertempur jika operasi ini terdeteksi. Operasi Raja Wali pun diterjunkan ke lapangan, menyamar sebagai nelayan lokal untuk melakukan pengintaian lebih dekat. Ketika waktu penyerbuan tiba, TNI AL bersama pasukan khusus melancarkan serangan mendadak di perairan internasional, menghentikan konvoi penyelundupan sebelum mereka bisa mencapai perairan Indonesia. Baku tembak sengit terjadi di lautan, dengan beberapa kapal penyelundup mencoba melarikan diri. Namun, kapal perang Indonesia yang telah bersiaga di sekitar lokasi langsung melakukan pengejaran, menembak jatuh kapal yang menolak menyerah. Dalam operasi ini, lebih dari 20 ton narkoba ditemukan dan diamankan, sementara puluhan anggota sindikat ditangkap atau tewas dalam pertempuran. Dengan hancurnya jalur ini, rantai distribusi narkoba ke Indonesia akhirnya terputus. Namun, Prabowo tahu bahwa perang ini belum benar-benar selesai. Ia harus memastikan bahwa setelah ini, Indonesia tetap waspada dan tidak lagi menjadi target bagi jaringan narkoba internasional. Setelah operasi Garuda Hitam menghancurkan jalur terakhir penyelundupan narkoba di Laut Cina Selatan, Indonesia akhirnya berada di titik balik dalam perang melawan narkotika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, jaringan internasional yang selama ini mengendalikan pasar gelap di Indonesia benar-benar lumpuh. Presiden Prabowo segera mengadakan konferensi pers nasional di Istana Negara, di mana ia secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah memenangkan perang melawan narkoba. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan kartel internasional ke Indonesia telah dihancurkan, bandar-bandar besar telah ditangkap atau dibunuh, dan aparat hukum telah bersih dari korupsi yang memungkinkan bisnis ini berkembang. Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru untuk mempertahankan keadaan ini. Ia menginstruksikan agar program rehabilitasi nasional diperluas untuk membantu para mantan pecandu kembali ke masyarakat, sekaligus memperketat sistem pengawasan agar narkoba tidak lagi bisa masuk ke Indonesia. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga negara dari ancaman narkoba dengan membentuk komunitas anti-narkoba di setiap daerah. Selain itu, ia mendorong DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Darurat Anti-Narkoba, yang memberikan sanksi lebih berat bagi siapapun yang mencoba menghidupkan kembali bisnis gelap ini. Deklarasi ini mendapat sambutan luar biasa dari rakyat Indonesia. Ribuan orang turun ke jalan, merayakan keberhasilan negara dalam membebaskan diri dari jerat narkoba. Dunia internasional pun mengakui keberhasilan Indonesia, dengan banyak negara mengundang Prabowo untuk berbagi strategi pemberantasan narkotika. Namun, di balik perayaan ini, Prabowo tetap waspada. Ia tahu bahwa meskipun jaringan besar telah hancur, ancaman bisa muncul kembali jika negara lengah. Oleh karena itu, ia berjanji bahwa Indonesia akan terus memperkuat pertahanan dan kerjasama internasional untuk memastikan bahwa negeri ini tidak pernah lagi menjadi surga bagi para bandar narkoba. Perang ini belum berakhir, tapi hari ini, kita telah menang dalam pertempuran terpenting, tegasnya di hadapan jutaan rakyat Indonesia. Setelah deklarasi Indonesia bebas narkoba,
Presiden Prabowo menyadari bahwa ancaman terhadap stabilitas negara tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Meski jaringan narkoba internasional telah dihancurkan, beberapa kelompok kriminal domestik masih berusaha bertahan. Mereka tidak lagi mengandalkan jalur impor, tetapi mulai memproduksi narkoba sendiri dalam skala kecil menggunakan laboratorium tersembunyi. Intelijen BIN melaporkan bahwa beberapa mantan bandar dan anggota kartel yang berhasil lolos dari operasi besar-besaran kini beralih ke metode baru, termasuk pembuatan narkoba sintetis dengan bahan kimia yang lebih mudah didapat. Jika tidak segera dihentikan, maka peredaran narkoba bisa bangkit kembali dalam bentuk yang berbeda. Operasi Raja Wali segera diperintahkan untuk memburu kelompok-kelompok ini. Dalam waktu singkat, mereka menemukan beberapa laboratorium rahasia yang tersembunyi di daerah terpencil, termasuk di pedalaman Sumatera dan Kalimantan. Laboratorium ini menggunakan teknologi canggih untuk memproduksi narkoba dalam jumlah besar tanpa menarik perhatian. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keterlibatan beberapa oknum pejabat daerah yang masih bermain di balik layar. Mereka memberikan perlindungan terhadap bisnis ini dengan menyuap aparat setempat dan menutupi aktivitas ilegal dengan izin usaha palsu. Ini menunjukkan bahwa meskipun perang melawan narkoba telah dimenangkan di tingkat nasional, masih ada sisa-sisa korupsi yang memungkinkan kejahatan ini tetap hidup di akar rumput. Tidak ingin membiarkan ini berkembang, Prabowo mengeluarkan perintah eksekutif untuk pembersihan total di tubuh birokrasi dan aparat hukum. KPK dan tim Saber Pungli diberikan wewenang khusus untuk menangkap pejabat yang terbukti terlibat dalam bisnis narkoba. Dalam waktu 1 bulan, puluhan pejabat daerah, anggota DPRD, hingga oknum kepolisian ditangkap. Seluruh laboratorium narkoba yang ditemukan dihancurkan, dan mereka yang terlibat dijatuhi hukuman berat. Dengan tindakan tegas ini, Prabowo memastikan bahwa tidak ada ruang bagi kejahatan narkoba untuk bangkit kembali di Indonesia. Namun, ia juga sadar bahwa untuk mempertahankan kemenangan ini, ia harus meninggalkan sistem yang kuat agar generasi berikutnya bisa meneruskan perjuangan ini. Setelah bertahun-tahun memimpin perang besar melawan narkoba, Presiden Prabowo akhirnya berhasil mengubah Indonesia menjadi negara dengan sistem penegakan hukum yang kuat dan kebijakan anti-narkotika yang kokoh. Namun, ia tahu bahwa kemenangan ini hanya akan bertahan jika ada sistem yang mampu menjaga negara tetap bersih dari pengaruh narkoba di masa depan. Oleh karena itu, langkah terakhir dalam misinya adalah memastikan bahwa perang melawan narkoba menjadi kebijakan negara yang berkelanjutan, bukan hanya agenda satu pemerintahan. Ia mengusulkan pembentukan Badan Keamanan Nasional Anti Narkotika, BAKANA, sebuah lembaga permanen yang memiliki kewenangan luas untuk mengawasi, menindak, dan mencegah peredaran narkoba di seluruh Indonesia. BAKANA tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memperkuat pencegahan melalui pendidikan dan rehabilitasi. Prabowo menetapkan kebijakan bahwa setiap sekolah wajib mengajarkan kurikulum anti narkoba yang dirancang untuk membangun kesadaran sejak dini. Di sisi lain, mantan pecandu yang telah berhasil direhabilitasi diberikan peluang untuk kembali ke masyarakat dengan program bantuan pekerjaan dan pelatihan keterampilan. Dengan pendekatan ini, Prabowo memastikan bahwa Indonesia tidak hanya memerangi narkoba dari sisi kriminal, tetapi juga menghapus faktor-faktor sosial yang membuat narkoba bisa berkembang. Pada akhir masa pemerintahannya, Prabowo melihat bagaimana Indonesia telah berubah. Polisi dan militer lebih bersih dari korupsi, perbatasan lebih ketat dalam mencegah penyelundupan, dan rakyat lebih sadar akan bahaya narkoba. Dunia internasional mengakui keberhasilan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil memutus rantai perdagangan narkoba internasional secara total. Dalam pidato perpisahannya, Prabowo menegaskan bahwa perang melawan narkoba adalah perang jangka panjang yang harus terus dijaga oleh generasi berikutnya. Kita tidak boleh lengah. Kita telah memenangkan perang ini, tetapi musuh akan selalu mencari celah untuk kembali. Tugas kita adalah memastikan mereka tidak akan pernah menemukan kesempatan itu, ujarnya di depan jutaan rakyat yang kini hidup di negara yang lebih aman. Dengan ini, perang melawan narkoba di Indonesia resmi berakhir, tetapi semangat perjuangannya akan terus hidup dalam sistem dan rakyat yang telah bangkit melawan kejahatan ini. Prabowo telah meninggalkan warisan yang tak hanya mengubah Indonesia, tetapi juga memberi contoh bagi dunia bahwa negara bisa menang melawan narkoba jika ada keberanian, ketegasan, dan strategi yang benar. Perang melawan narkoba bukan sekadar upaya menindak para bandar dan menghancurkan jaringan kriminal, tetapi juga perjuangan untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran moral dan sosial.
Keberhasilan Prabowo dalam membasmi narkoba di Indonesia tidak hanya karena kekuatan militer dan hukum, tetapi juga karena ketegasan kepemimpinan, kerjasama internasional, serta keterlibatan seluruh rakyat dalam menjaga negara dari ancaman ini. Ia memahami bahwa narkoba bukan hanya sekadar bisnis gelap, tetapi juga alat untuk melemahkan suatu bangsa. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa perang ini tidak hanya menghukum para pelaku, tetapi juga membangun sistem yang mampu melindungi Indonesia untuk jangka panjang. Kisah ini adalah bahwa kejahatan akan terus berkembang jika tidak ada ketegasan dan komitmen untuk memberantasnya. Narkoba tidak hanya menghancurkan individu, tetapi juga merusak keluarga, meruntuhkan nilai-nilai sosial, dan pada akhirnya bisa melemahkan negara. Namun, perang ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau aparat penegak hukum. Setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga lingkungannya dari bahaya narkoba, baik sebagai orang tua yang mengawasi anak-anaknya, sebagai guru yang mendidik generasi muda, maupun sebagai masyarakat yang berani melaporkan dan menolak kehadiran narkoba di sekitar mereka. Indonesia telah membuktikan bahwa perang melawan narkoba bisa dimenangkan, tetapi kemenangan ini hanya akan bertahan jika kesadaran dan kewaspadaan terus dijaga. Tidak ada tempat bagi narkoba di negeri ini, dan setiap generasi harus terus melanjutkan perjuangan ini agar Indonesia tetap bersih, kuat, dan bermartabat. Seperti yang dikatakan Prabowo dalam pidatonya, kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi narkoba. Ini bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan bangsa kita. Dengan semangat itu, Indonesia melangkah ke depan sebagai negara yang lebih kuat, bebas dari jeratan narkotika, dan siap menghadapi tantangan baru di masa depan.